Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Al-Fakir akan mengangkat cerita tentang cincin sang sufi dan batu jamrud. Suatu hari, seorang sufi bertemu dengan seorang pemuda yang sering mencemooh kaum sufi. Dalam pandangan sang pemuda, kaum sufi adalah kaum yang tak berguna dalam kehidupan ini, karena cara hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Melihat ini, salah seorang syekh, guru dari para sufi, memanggil pemuda itu ke hadapan sang syekh. Kemudian sang syekh melepaskan cincin yang dipakainya. Kemudian ia memberikan cincin itu kepada pemuda itu sambil berkata, "Bawalah cincin ini ke pasar dan gadaikan dengan harga 1 dinar. Cincin ini harganya 400 dinar. Pemuda itu menurut dengan membawa cincin sang sufi. Ia menawarkan ke pasar, tetapi tidak ada satupun pedagang yang mau menerima. Bahkan untuk menawar pun tidak ada. Walaupun menurut sang syekh, cincinnya ini harganya mahal, 400 dinar. Ia hanya perlu menggadaikan 1 dinar saja. Tetapi tidak ada pedagang yang mau menerima. Akhirnya ia kembali kepada sang syekh. Sang syekh berkata kepada pemuda itu sambil mengelus pundak sang pemuda, "Bawalah cincin ini kepada pedagang permata. Berapapun ia menawar, berikan cincin ini kepadanya." Pemuda itu kemudian menuju ke pedagang permata. Betapa terkejutnya ketika ia mengatakan bahwa cincin ini adalah milik Zunnun al-Misri, seorang syekh besar di Mesir. Pedagang itu tidak banyak menawar. Ia langsung memberikan 1000 dinar kepada pemuda tersebut. Pemuda ini kemudian bergegas kembali kepada sang syekh sambil membawa uang 1000 dinar dengan wajah penuh binar. Di hadapan sang syekh, ia mengatakan cerita ini. Kemudian sang syekh berkata, "Kau tahu, hai pemuda, dari kejadian ini adalah cerminan pandanganmu terhadap para sufi. Kamu memandang
kaum sufi seperti para pedagang pasar. Karena apa? Ia tidak tahu harga dari cincin ini. Pemuda itu kemudian meminta maaf dan bertobat, dan ia mengangkat baiat menjadi murid sang syekh. Dan mulai saat itu ia tidak mencemooh para sufi. Bahkan ia kemudian menjadi seorang sufi besar. Di hari yang lain, sang syekh kedatangan seorang tamu. Dia mengadu memiliki hutang yang banyak, tetapi ia tidak mampu membayar hutangnya. Sang syekh mengambil batu di hadapannya sambil mengusap-usap batu tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Bawalah ini, jual ke pasar. Mudah-mudahan ada yang berminat dan bisa bermanfaat untuk membayar hutangmu. Berangkatlah orang tersebut ke pasar, menawarkan batu yang ada dalam kantongnya. Sesampai di pasar, batu itu dikeluarkan dan ditawarkan kepada pedagang pasar. Saat diterima sang pedagang, ia menjadi jamrud yang indah berkat karomah sang syekh. Tentu atas izin Allah, batu berubah menjadi zamrud. Zamrud terjual 400 dinar seperti jumlah hutang orang tersebut. Dari dua peristiwa ini memberi gambaran pada manusia, jika sang syekh memandang Allah dalam setiap lakunya dan membuang jauh-jauh hal yang bersifat duniawi, berbeda dengan orang kebanyakan yang malah membuang jauh Tuhan dan memuja harta. Maka marilah tempatkan keduniaan dalam genggaman tangan saja. Jangan ditempatkan dalam hati, sebab di hati hanya tempat Allah yang bersemayam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.